Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 4 Juli 2025. Hari ini Jumat pertama, kesempatan untuk menghormati hati Yesus yang Maha Kudus, berdevosi kepada Sakramen Maha Kudus, dan beradorasi. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 23 dikisahkan bagaimana Sarah meninggal dunia, Abraham berduka dan mencarikan istri bagi Ishak yang bukan dari orang Kanaan tetapi dari bangsa Israel. Maka pembantunya diminta untuk menjemput perempuan yang akan menjadi istri Ishak. Akhirnya dibawalah ke Kanaan perempuan yang akan menjadi istri Ishak, yakni Ribka. Dan ketika Ishak bertemu dengan Ribka, Ishak akhirnya terhibur oleh Ribka, calon istrinya yang parasnya sangat cantik. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13, kita mendengarkan kisah panggilan Matius. Ketika Yesus melihat seorang bernama Lewi duduk di rumah cukai, ia berkata, "Ikutilah aku." Maka Matius atau Lewi segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ia mengadakan perjamuan bersama para pemungut cukai, orang-orang berdosa, bersama dengan Yesus dan juga murid-muridnya. Melihat hal itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus yang mendengarnya menjawabnya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Maka pelajarilah sabda ini, yang aku inginkan adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang untuk memanggil orang yang berdosa supaya bertobat, dan bukan orang benar." Saudara-saudaraku terkasih, bacaan yang pertama menggambarkan bagaimana Abraham berpegang pada kehendak Allah. Ishak yang akan menjadi penerusnya atau ahli waris
tidak boleh menikah dengan orang Kanaan, tetapi dari orang Israel, agar benar-benar keturunannya menjadi bukti bagi Allah yang berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai laut, tidak campuran dengan orang Kanaan, tetapi orang Israel. Abraham tetap berpegang pada kehendak Allah, sekalipun perlu perjuangan bagi hambanya untuk membawa perempuan dari Israel yang diberikan kepada Ishak sebagai istrinya. Kita bersyukur atas Abraham yang berpegang teguh pada kehendak Allah, dan harapannya kita pun juga tetap berpegang teguh pada kehendak Allah, pada perjanjian yang pernah kita ucapkan di hadapan Allah, setia kepadanya meskipun dunia menantang kita. Pertanyaan permenungan pertama, apakah aku juga berani setia seperti Abraham menyetiai janjinya? Dari bacaan Injil kita disadarkan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, termasuk orang-orang berdosa. Kita melihat bagaimana rasul-rasul Yesus terdiri dari berbagai macam latar belakang. Ada pemungut cukai, ada tabib, ada nelayan. Semua dipanggil dan dipilih. Orang-orang berdosa juga berhak untuk mendapat keselamatan kalau mereka mau mengikuti Yesus. Siapapun juga tanpa kecuali asal punya disposisi yang baik terhadap Yesus akan ditarik oleh Yesus. Sehingga kita juga harus menghormati siapapun juga tanpa prasangka, seperti orang-orang Farisi yang merasa lebih hebat dari yang lain. Tugas kita melanjutkan tugas Yesus, yakni mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jangan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hilang justru kita singkirkan, tapi harus kita tarik kembali. Seperti Yesus memanggil Lewi, ikutilah aku. Yesus tidak memperhitungkan apa latar belakangnya, tetapi dipanggil untuk ikut Yesus, ambil bagian dalam karya perutusan. Kita harus mencari orang-orang yang sakit untuk disembuhkan dan bukan orang-orang yang sehat. Maka saya mengajak komunitas-komunitas kategorial untuk melaksanakan tugasnya, mencari mereka yang hilang, dipanggil kembali ke dalam gereja, sehingga kita akan mampu untuk memperluas kerajaan Allah dengan cara kita masing-masing. Kalaupun kita jatuh dalam dosa, jangan takut untuk datang kembali kepada Allah, karena Allah
akan menerima kembali, mengampuni orang-orang yang bertobat. Semoga kita semakin mampu untuk mendengarkan sabda-sabda Allah, melaksanakan kehendak-Nya, dan ambil bagian dalam karya perutusan, mencari dan menyelamatkan yang hilang.